99 dari Kabupaten Nagekeo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik bersama saya Maximilianus Dode dari SMP 3 Nangaroro Sata. Saya Kristina Martatano dari SMPS Tozu Pazodanga. Saya Yovita Tawa dari SDK Santa Teresia Danga. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Ibu Risna. Selamat siang Pak Me. Apa kabar hari ini? Baik dan sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak? Puji Tuhan hari ini juga baik. Sebentar kan Ibu akan melakukan coaching nih bersama Ibu Yovita, benar kan? Iya Pak. Ya, sebelum Ibu melakukan coaching, Ibu saya akan menyampaikan satu dua hal yang berkaitan dengan kegiatan coaching sebentar. Kiranya dalam kegiatan coaching, Ibu tetap memperhatikan penggunaan alur-alur kita secara berurutan, seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Tidak sampai di situ, dalam kegiatan coaching juga Ibu tetap memperhatikan prinsip-prinsip coaching yang benar-benar ideal, seperti kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Iya Pak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini yaitu yang berhubungan dengan kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua menanyakan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau yang terbuka. Oh iya, berarti ada 3 kompetensi nih. Iya. Yang paling penting yang ingin Ibu kembangkan. Kira-kira kompetensi yang lebih spesifik, lebih dominan yang ingin Ibu kembangkan, ini kompetensi apa kira-kira? Ya, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh iya, baik Bu. Tinggal satu pertanyaan lagi nih. Oke Pak. Pertanyaan terakhir, indikator apa yang ingin Ibu capai dalam tujuan kegiatan coaching sebentar? Oke, indikator yang ingin saya dapatkan dalam kegiatan coaching ini yaitu saya ingin coaching itu bisa menemukan sendiri solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang ia hadapi. Itu saja Pak. Baik, Ibu ingin coaching menemukan solusi, terus jangan lupa bahwa tetap menjaga situasi yang damai, sehingga tidak menutup bagi coaching untuk tetap terbuka dan bebas untuk menemukan solusi. Mungkin itu saja. Terima kasih atas obrolan kita. Selamat siang dan selamat menjalankan tugas melakukan coaching itu. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu Yofi. Selamat siang Ibu Isna. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar saya kurang baik Ibu. Pasangan dari ekspresi wajah Ibu menunjukkan bahwa Ibu itu kurang baik ya. Apakah Ibu punya masalah? Oh, pantasan dari ekspresi wajah Ibu menunjukkan sekali bahwa Ibu itu sedang punya masalah. Memangnya Ibu punya masalah apa? Begini Bu, saya bingung dan juga kecewa karena tadi saat melakukan kegiatan pembelajaran kelihatan sekali minat dan semangat belajar anak rendah. Ada beberapa anak yang tidak mendengarkan penjelasan saya, mereka bermain, ada yang sibuk dengan urusannya sendiri. Saya merasa kecewa dan sedih. Oh, jadi Ibu merasa kecewa dan sedih karena anak-anak di sekolah Ibu tuh memiliki minat dan semangat belajar yang rendah. Dan juga saat melakukan kegiatan pembelajaran mereka sibuk bermain dengan temannya sendiri. Terus apa yang Ibu inginkan atau yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin adanya perubahan pada minat dan semangat belajar siswa.
Oh, berarti Ibu ingin ada perubahan pada minat dan belajar siswa ya Bu. Perubahan yang seperti apa yang Ibu inginkan? Saya ingin murid-murid saya itu mempunyai semangat dan minat belajar yang tinggi, sehingga mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Mereka bisa memahami materi pembelajaran dengan baik dan akhirnya bisa berpengaruh pada hasil belajarnya nanti. Oh ya, berarti dari harapan yang Ibu sampaikan ini, Ibu ingin mencapai kondisi yang ideal ya Bu. Nah, berarti seandainya di sini ada level itu dari 1 sampai 10. Level 1-nya itu tidak ideal dan level 10 itu yang paling ideal. Nah, kondisi di sekolah Ibu itu tentang minat dan semangat belajar siswa itu berada pada level yang keberapa? Kondisi minat belajar siswa di sekolah saya itu sepertinya masih di level 5 Bu. Karena anak-anak di sekolah saya itu minat dan semangat belajarnya masih rendah. Mereka masih senang bermain dan sibuk sendiri ketika pembelajaran berlangsung. Oh, berarti masih di level 5 ya Bu. Terus target Ibu itu Ibu mau mereka sampai di level keberapa? Mungkin bisa ditingkatkan lagi ke level 7, karena mau ke level yang lebih tinggi akan sulit karena mengingat kondisi atau latar belakang anak-anak yang berbeda. Mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin bisa dilakukan. Oh, berarti di level 7 ya Bu. Terus langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan minat dan semangat belajar siswa selama ini? Yang sudah saya lakukan itu saat menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, seperti penggunaan PowerPoint, gambar-gambar, dan video. Awalnya anak merasa senang dan gembira karena mereka melakukan pembelajaran dengan cara yang berbeda dan dari biasanya, sehingga murid itu bisa aktif dan mengikuti pembelajaran. Tetapi lama-kelamaan keaktifan murid tadi tidak bertahan lama. Mereka cenderung untuk kembali melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat pada saat kegiatan belajar mengajar, seperti mengelamun, tidur-tiduran, ada yang ribut. Mereka merasa bosan dengan pembelajaran. Oh ya, berarti di sini Ibu sudah berusaha untuk menggunakan media-media yang bervariatif ya. Tetapi anak-anak di tempat Ibu itu cepat sekali merasa bosan dan cenderung kembali untuk bermain. Nah Ibu, menurut Ibu kira-kira strategi atau langkah apa lagi yang harus Ibu lakukan agar semangat dan minat belajar siswa itu kembali meningkat? Mungkin yang bisa saya lakukan adalah siswa akan menerapkan pembelajaran yang lebih mengarahkan siswa untuk melakukan eksperimen atau percobaan yang bisa membuat anak itu aktif dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu juga saya akan melakukan asesmen diagnostik agar saya bisa mengetahui gaya belajar murid, sehingga dalam proses pembelajaran saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Oh iya Bu, berarti ada 2 strategi. Nah, dari kedua strategi itu menurut Ibu, mana yang paling efektif atau yang paling ideal yang Ibu harus lakukan saat ini? Menurut saya yang paling efektif itu dilakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diawali dengan melakukan pemetaan gaya belajar siswa hingga proses pembelajaran nanti benar-benar berpihak pada murid. Hal itu saya lakukan karena setiap murid mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda, sehingga sebagai guru saya berusaha untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga bisa menimbulkan minat dan semangat belajar mereka.
Oh ya, berarti di sini Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kapan Ibu akan menjalankan rencana Ibu itu? Karena mengingat 1 minggu lagi berakhirnya semester 1, saya rencananya akan melakukan di semester kedua nanti. Oh baik, berarti rencana ini akan dijalankan di semester yang berikut lagi ya Bu, berarti di bulan Januari. Nah Ibu, saat Ibu melakukan aksi ini, siapa saja yang membantu Ibu dalam proses menjalankan rencana ini? Ada Ibu, saya akan meminta rekan sejawat yang akan membantu saya dalam menyiapkan media pembelajaran dan dibutuhkan sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan nanti. Oke. Nah Ibu, terus apa manfaat yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Jadi selama perbincangan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana meningkatkan minat dan semangat belajar murid yang ada di sekolah saya, yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke Ibu, terus perasaan Ibu bagaimana setelah kita diskusi tadi? Saya merasa lega sekaligus senang karena masalah yang saya hadapi ini bisa diatasi. Oh ya Bu, saya juga merasa lega dan ikut senang karena Ibu sudah menemukan solusi jalan keluar atas masalah yang Ibu hadapi dengan cara Ibu sendiri. Nah Ibu jangan lupa setelah melakukan aksinya nanti Ibu kabari saya ya, saya menunggu informasi dari Ibu. Selamat melakukan aksi, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Baik Ibu Risma, Ibu Yovita, Ibu sudah melakukan coaching. Bagaimana hasil kegiatan coaching tadi? Puji Tuhan, kegiatannya berjalan dengan baik dan lancar Pak. Baik Ibu, saya akan melakukan beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan kegiatan coaching tadi. Kira-kira apa nih yang sudah Ibu dapatkan pada kegiatan coaching tadi terkait indikator ketercapaian kompetensi? Ya Pak, yang saya sudah lakukan pada kegiatan coaching tadi itu, saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang ada pada diri coaching. Saya juga sudah mengarahkan coaching untuk menemukan, untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Saya juga sudah bisa menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang direncanakan nanti bisa berjalan dengan baik. Baik Ibu, Ibu sudah mengembangkan beberapa kompetensi tadi. Kira-kira ada kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu, saya ingin lebih mendalami, lebih memahami tentang alur tirta untuk kegiatan coaching, sehingga jika saya akan melakukan kegiatan coaching lagi itu bisa berjalan dengan lebih baik Pak. Baik, luar biasa harapan impian Ibu untuk mengembangkan kompetensi yang lain. Semoga kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya Ibu mampu menjalankan dengan baik. Itu saja perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Max. Siang Ibu Vita. Bagaimana kabar hari ini? Oh, kabar hari ini luar biasa, sehat baik Bu. Bagaimana kabar Ibu sendiri hari ini? Kabar saya juga baik-baik Pak. Oke. Oh ya, hari ini nanti Pak Max ada kegiatan coaching ya? Betul Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ini, ada sedikit yang akan saya sampaikan kepada Pak Max dengan nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Oke Bu. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau apakah Pak Max sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot?
sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari Koci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Max sampaikan? Dan jangan lupa harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan observasi, ada sedikit yang saya tanyakan, Pak. Boleh. Oke. Kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan berbobot yang bersifat terbuka bagi coach itu sendiri. Baik, Pak. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti dari proses coaching yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya tadi, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Yang lebih spesifik saya kembangkan itu mendengarkan secara aktif, karena mendengar secara aktif itu saya mampu memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin begitu. Baik, Bapak. Jadi ada 2 yang Bapak ingin kembangkan itu. Kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin dikembangkan? Indikator yang menjadi tujuan dalam kegiatan coaching ini, di mana saya ingin memberikan kesempatan kepada coach untuk menemukan sendiri solusi sehingga ia mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Mungkin itu indikator yang harus saya lakukan. Ya, baik Bapak Max. Jadi indikator ketercapaian yang ingin Bapak kembangkan itu yang dapat didapatkan yaitu coach bisa menemukan solusi dan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Iya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan praktek coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah kegiatan proses coaching kita akan kembali berbincang-bincang lagi lebih lanjut. Oke, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya dalam perbincangan kita. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Ibu Risna. Selamat siang Pak Max. Apa kabar hari ini? Kabarnya kurang baik, Pak. Oh, kabarnya kurang baik. Ya. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Saya sendiri kabarnya baik, sehat. Pantas kalau Ibu punya kabar yang tidak baik. Ekspresi wajah Ibu menggambarkan bahwa ada masalah. Masalah apa nih kira-kira? Ya begini Pak, saya itu bingung dan kecewa dengan anak didik saya. Di sekolah saya itu ada 2 anak yang sering membolos, sehingga mereka itu selalu tidak mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran yang di akhir-akhir atau di jam-jam akhir. Terus mereka juga kalau ada kegiatan ekstra, mereka sering tidak ikut. Hal itu membuat atau berdampak pada nilai harian mereka. Dan itu yang bikin saya resah dan bingung. Oh, ada banyak masalah nih rupanya. Ada siswa yang bolos, ada siswa yang tidak aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ibu tahu kira-kira apa penyebab? Kedua, karena mereka merasa punya kesempatan untuk bisa membolos, karena di tempat saya itu pagarnya tidak ada, sehingga mereka bisa keluar masuk sekolah dari berbagai arah. Itu saja Pak yang saya tahu tentang penyebab mereka membolos. Oh, ada di sekolah tidak punya pagar sehingga mereka sering keluar masuk bebas, ya, tanpa diketahui oleh bapak ibu guru di sekolah. Terus membuat mereka itu malas dan mereka ngantuk. Mungkin semalam mereka asik main game. Mungkin ada langkah-langkah yang sudah pernah Ibu lakukan. Ya, langkah-langkah yang pernah
saya lakukan untuk mengatasi masalah bolos MIPA itu, saya pernah melakukan kerjasama dengan orang tua. Terus saya juga sudah menasihati kedua anak ini, dan yang terakhir itu saya meminta teman-temannya untuk membantu saya mengontrol anak-anak ini saat di jam-jam terakhir. Tetapi kenyataannya jika teman-temannya lengah atau saya sebagai guru lengah untuk mengontrol mereka di jam-jam terakhir, mereka biasanya membolos kembali. Oh ya, ibu sudah pernah melakukan langkah-langkah itu, Ya. tapi pada akhirnya tetap tidak mempan. Ya, Mungkin selanjutnya apa strategi langkah ibu nih agar sedikit ampuh supaya masalah itu bisa teratasi? mungkin langkah yang atau strategi yang akan saya lakukan itu, saya akan lebih maksimal lagi untuk bekerja sama dengan orang tua, meminta orang tua untuk mengontrol anak dalam penggunaan handphone di rumah, sehingga mereka tidak tidur lagi larut malam untuk bermain game. Terus yang kedua, saya juga meminta rekan guru khusus yang kesiswaan untuk membantu mengontrol anak-anak ini di jam-jam akhir pelajaran, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk membolos lagi. Dan untuk tentang mereka punya nilai, saya akan meminta rekan-rekan guru untuk memberikan soal-soal agar mereka kedua anak ini bisa mengerjakan soal untuk mendapatkan nilai harian mereka. Itu saja. Bagus, ini luar biasa Bu, ibu punya rencana aksi yang saya rasa itu bisa mengatasi masalah yang ibu alami. Ibu tidak bisa berjalan sendiri, ya, karena ini masalah yang menyangkut dengan siswa di sekolah. Tentu ada banyak pihak, ada banyak orang-orang yang ingin membantu. Kira-kira orang-orang mana, siapa-siapa yang ingin membantu untuk ibu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya Pak, pihak-pihak yang saya libatkan untuk membantu saya dalam menyelesaikan ini, itu yang pertama tentu orang tua kedua anak tersebut, yang kedua rekan-rekan guru, terus yang ketiga teman-teman dari kedua anak tersebut. Itu saja Pak yang ingin saya minta bantuan. Ini kolaborasi yang harus ibu jalankan. Rencana aksi kapan nih kira-kira? Mungkin besok setelah usai pelajaran saya langsung menjalankan aksi ini. Baik, Bu, luar biasa ya Bu. Ya. Kita sudah melakukan perbincangan banyak nih dari tadi nih. Kira-kira apa yang ibu rasakan dalam perbincangan kita nih yang barusan kita rasakan ini? Ya, yang pertama itu yang saya dapatkan di sini itu saya bisa memperoleh solusi atau jalan keluar dari masalah yang saya hadapi. Itu terima kasih banyak Pak. Berkat diskusi dengan Bapak saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Yang kedua, saya merasa senang dan saya merasa juga lega karena beban atau masalah yang saya hadapi tadi sudah mendapatkan jalan keluar. Saya senang sekali Pak. Baik Ibu, saya juga merasa bangga, senang karena Ibu sudah menemukan solusi sendiri dalam menyelesaikan masalah di sekolah yang Ibu rasakan selama ini. Teman-teman guru menjadi sebuah kunci, Bapak pimpinan, orang tua. Baik, mungkin ini saja perbincangan kita. Apa masih ada yang lain yang harus Ibu ceritakan? Sudah tidak ada Pak untuk sementara ini, dan saya berharap semoga tidak ada lagi masalah ke depannya. Baik, amin. Saya tetap menanti rencana aksi hasil daripada solusi yang sudah Ibu rencanakan. Saya tetap mendapat komunikasi balik ya Bu. Iya Pak. Oke, itu saja. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Selamat siang. Selamat. Baik Pak Max, hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Kegiatan coaching tadi sudah berjalan lancar. Puji Tuhan. Setelah melakukan observasi bersama coaching, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Ya. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, saat kegiatan coaching tadi saya sudah menemukan dan juga memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan skenario alur tirta. Yang pertama itu tujuan dari kegiatan coaching, terus identifikasi masalah dari coaching, terus ada rencana aksi yang nanti akan ditindaklanjuti oleh coach itu sendiri.
Yang terakhir itu tanggung jawab tentang komitmen seorang coach untuk melaksanakan rencana aksi sehingga dia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dan juga saat kegiatan tadi sudah beberapa kompetensi coaching juga sudah ditemukan, seperti coaching sudah menyampaikan solusinya sendiri, menemukan solusinya sendiri, dan juga saya sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berbobot dan juga terbuka kepada coaching, sehingga dengan mudah coaching menemukan solusi sendiri. Terus ada hal-hal yang lain sehingga tidak membuat saya sebagai coach dan coaching merasa bahwa kami adalah saudara-saudari, benar-benar suasananya damai, sehingga kegiatan itu bisa berjalan secara baik. Seperti itu. Iya, baik. Jadi Pak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Dan sesuai dengan yang saya amati juga, ada beberapa catatan. Pak Max sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta. Oke, saya juga sudah mendengar percakapan Pak Max dan Ibu Risna. Pak Max sudah fokus terhadap coaching. Artinya Pak sudah present atau kehadiran penuh. Kemudian Pak sudah mendengarkan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa. Kemudian untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama mungkin saya akan memahami lebih dalam tentang alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga di sesi selanjutnya jika saya melakukan coaching lagi, saya sudah bisa melakukannya dengan baik. Terus ada kompetensi-kompetensi yang lain yang harus juga ikut serta dikembangkan. Itu seperti dalam kegiatan coaching, saya harus bisa mendengarkan secara aktif, sadar akan hadir secara penuh, dan juga mampu memberikan kesempatan kepada coaching untuk bisa berpikir lebih luas dan cepat untuk menemukan solusi. Baik Pak Mes, luar biasa. Jadi Pak akan mendalami lagi alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu Yofi. Selamat siang Ibu Risna. Gimana kabarnya Bu hari ini? Kabar saya baik-baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Nah, saya juga baik dan sehat Bu. Nah Ibu, sebentar Ibu akan melakukan coaching ya? Benar Ibu. Oke Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu sebelum Ibu melakukan coachingnya. Nanti Ibu sebentar saya akan mengamati dan memberikan penilaian atas proses coaching yang Ibu lakukan. Seperti apakah proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Terus apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa Ibu harus sesuai dengan prinsip coach, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Ibu, sebelum saya melakukan observasi kepada Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Apakah boleh Bu? Boleh Ibu. Oh iya Bu. Nah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Oh ya, berarti ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Di antara ketiganya itu kira-kira kompetensi apa yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang saya ingin kembangkan pada kegiatan coaching kali ini,
Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, yang kedua memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Ya, berarti ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan di sini ya. Nah, Ibu kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa? Indikator ketercapaian itu selamat siang Pak Max, apa kabar hari ini? Siang juga Ibu Yovita, kabar hari ini agak tidak sedikit bagus Bu. Katanya ada yang perlu diceritakan pertemuan hari ini. Iya Bu, saya ingin bercerita dengan Ibu, ingin berbagi masalah yang saya hadapi, yang mana di sekolah saya terjadi para siswa, mereka malas-malasan dalam kegiatan pembelajaran di kelas bersama Bapak Ibu guru yang lain, dan juga banyak siswa yang tidak ambil bagian dalam mengerjakan bahkan mengumpulkan tugas Ibu. Oh baik ya Pak. Jadi Pak ingin adanya pembelajaran yang bervariatif, penggunaan media dan metode yang relevan, serta pemetaan minat belajar sehingga mereka tidak merasa malas lagi dan rajin mengerjakan tugas. Iya Bu, yang saya harapkan ya seperti itu, sehingga ada perubahan yang harus terjadi bagi Bapak Ibu guru, seperti penggunaan media, metode, dan juga video-video pembelajaran yang tepat, memberikan semangat tersendiri bagi siswa agar mereka betul-betul merasa antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas untuk semua mata pelajaran, dan juga untuk semua Bapak Ibu guru. Sehingga dengan pengembangan ini siswa tetap aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kiranya pembelajaran itu tepat berpihak pada murid dengan melihat pemetaan atau pengelompokan minat bakat siswa itu sendiri. Baik, jadi ada perubahan dalam pembelajaran Pak. Kira-kira perubahan seperti apa yang Pak inginkan? Perubahan yang pertama itu bagi Bapak Ibu guru, penggunaan metode media dan juga video-video pembelajaran yang tepat guna adanya, sehingga ada dampak yang begitu positif bagi siswa itu sendiri, dan juga siswa merasa mereka tetap semangat dan mereka rajin dalam mengerjakan tugas. Itu kembali kepada bagaimana kita selaku guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja. Ya, jadi intinya Pak ingin agar penyampaian materinya, penggunaan metode dan media lebih bervariasi. Misalkan dalam kondisi idealnya ada standar bawah, ada standar menengah, dan juga ada standar atas. Kira-kira menurut Pak kondisi sekarang ada di standar yang mana? Baik, bicara soal standar, karena siswa di sekolah saya itu beraneka ragam, baik minat, talenta, bakat, sehingga banyak siswa itu beraneka ragam soal itu. Sehingga untuk bagaimana menghantar menuju ke standar, saya rasa yang penting mereka mampu mendekatkan standar menengah, sehingga agak sedikit nampak dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Mungkin itu. Baik Pak, jadi sekarang masih di standar bawah dan menengah. Kira-kira setelah Pak melakukan perubahan ini, nantinya standar ideal itu sudah berada di standar mana Pak? Untuk bisa meraih itu semua, saya juga berusaha punya komitmen konsekuen lah tentang pernyataan-pernyataan. Minimal mereka mampu berada di standar menengah lebih. Jangan sampai terlalu atas, karena memang apa saya sampaikan tadi, keanekaragaman siswa yang menyampaikan bakat dan minat siswa, mungkin seperti itu. Untuk mencapai kisaran standar itu seperti yang Bapak harapkan, kira-kira apa rencana yang ingin Pak lakukan untuk anak-anak dan rekan-rekan guru yang lain? Saya akan melakukan itu minimal mentoring dan juga sosialisasi tentang metode penggunaan media, apalagi yang berkaitan dengan modul-modul yang sudah saya belajar di pendidikan guru penggerak ini.
kalau memang sosialisasi membutuhkan biaya, mungkin alternatif yang lain lah, seperti mentoring atau pendamping terhadap Bapak Ibu guru dan juga siswa yang kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah, mungkin seperti itu. Apakah Pak mempunyai strategi atau cara-cara lain selain menggunakan mentoring? Ada juga strategi yang lain, seperti ini pengawasan dan pengontrolan yang ketat terhadap murid dan juga penyampaian terhadap rekan-rekan guru untuk tetap melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid benar-benar merasa suka, merasa senang mereka berada di kelas, mungkin seperti itu. Nah, dari dua pilihan yang Bapak sampaikan tadi, menurut Bapak yang lebih memungkinkan untuk dilakukan di sekolah Bapak yang mana yang disesuaikan dengan kondisi rekan-rekan guru dan murid? Mungkin lebih tepatnya mentoring, pendampingan terhadap rekan-rekan guru, karena memang ada beberapa rekan-rekan guru yang pemahaman IT dan juga pemahaman pengetahuan yang menyangkut dengan pembelajaran di sekolah, ada beberapa guru yang lain yang memahami, tapi tidak semua Bapak Ibu guru itu seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oh, ya. Jadi Pak akan menggunakan metode mentoring. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan metode ini? Karena masalah ini cukup agak sedikit riskan lah kalau di sekolah. Ini harus cepat untuk mengatasinya, sehingga kurang lebih 2 atau 3 hari ke depan setelah kegiatan mentoring terhadap rekan-rekan guru, mungkin ini bisa salah. Baik Ibu, hasil dari proses coaching tadi apakah sudah berjalan dengan lancar? Puji Tuhan sudah berjalan dengan lancar, Ibu. Nah, Ibu, saya juga sudah mengamati, sudah melakukan observasi kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Pak Max tadi ya Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi saat saya melakukan proses coaching, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, dan rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, baik Ibu. Nah, Ibu sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Itu juga hasil pengamatan saya tadi ya, dan beberapa catatan saya. Di sini Ibu sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta, mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah yang ada pada diri coaching. Ibu juga sudah melakukan coaching untuk menemukan rencana aksi atau tindakan yang tepat yang harus dia lakukan, dan juga di sini tadi saya lihat Ibu sudah bisa menimbulkan rasa tanggung jawab pada diri coach agar coach bisa melakukan rencana aksi dengan baik. Nah, di situ saya juga mendengarkan percakapan Ibu sebagai coach dan coach Pak Max, hadir penuh pada saat kegiatan coaching. Ibu juga sudah menanyakan aktif dan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Nah, Ibu luar biasa sekali kegiatan coaching yang Ibu lakukan pada hari ini. Nah, ada satu pertanyaan lagi Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Ibu ke depannya sesuai dengan hasil coaching hari ini? Ya. Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami, memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Ya, luar biasa ya Ibu. Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nanti yaitu Ibu sudah ingin lebih memahami, lebih mendalami tentang alur tirta untuk melakukan kegiatan coaching. Ya, terima kasih Bu karena sudah melakukan sesi tanya jawab bersama saya. Semoga kedepannya kita selalu menjadi guru yang lebih baik lagi untuk masa depan anak-anak kita. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih.